Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Gua nggak percaya surga dan neraka. Setidaknya, tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Apakah neraka itu ada? Sebelum kita menjawab ada atau tidaknya neraka, kita perlu mengetahui apa itu neraka. Neraka berasal dari bahasa Yunani yaitu Hades atau Gehenna, yang kemudian dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sheol, yang berarti dunia orang mati atau wilayah orang mati. Jikalau kita kembali kepada kitab suci yang kudus, salah satu tokoh yang paling banyak berbicara mengenai neraka adalah Tuhan Yesus sendiri, Raja Mesias kita. Dalam Lukas 12 ayat 5, Tuhan Yesus pernah berkata, "Takutilah Dia yang setelah membunuh, Ia mempunyai kuasa untuk melemparkan jiwa atau orang ke dalam neraka." Lalu mengapa neraka itu diadakan atau diciptakan? Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa surga maupun neraka bukanlah suatu tempat khusus tertentu sebagaimana yang sering kali dipikirkan oleh banyak orang. Melainkan surga maupun neraka merupakan suatu keadaan yang berbanding terbalik. Disebut surga itu merujuk kepada kondisi di mana kita dapat bertemu dan berdamai dengan Allah yang Maha Kudus dalam kedamaian yang abadi. Sedangkan disebut neraka itu merujuk kepada keadaan di mana kita akan menderita dan penuh sengsara karena kita jauh dan terpisah dengan Allah. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah menciptakan atau mengadakan neraka bagi manusia, melainkan bagi iblis atau malaikat yang telah memberontak kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk berkuasa, tinggal dan diam di atas bumi ini untuk tujuan yang kekal. Namun, dosa nenek moyang atau dosa manusia telah merusak semuanya, di mana dosa inilah yang membuat kita mengalami kematian dan juga terpisah dengan Allah. Karena upah dosa adalah maut menurut Roma 6 ayat 23. Yang artinya semua keturunan Adam dan seluruh manusia harus mengalami neraka oleh karena keberdosaan kita. Di mana keberdosaan kita ini membuat kita terpisah dan jauh dari Allah dan tidak dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Tapi jangan khawatir, Allah yang Maha Kuasa oleh karena kasih-Nya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Di mana bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, kita akan dikuduskan dan dibenarkan dan tentunya tidak akan mengalami kematian kekal atau neraka. Jadi jikalau beliau berkata tidak mungkin dong Allah begitu rela membiarkan anak-anaknya masuk ke dalam neraka dan mengalami penderitaan kekal. Betul, justru karena Allah yang Maha Kasih itu tidak rela anak-anaknya menderita, maka Ia memberikan satu solusi, yaitu Yesus Kristus yang dihadiahkan bagi dunia ini. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi, kalau kamu mau sampai dan datang kepada Bapa dan mengalami surga, tentu harus melalui Yesus dengan beriman dan percaya kepadanya. Jadi, jikalau kamu tetap masuk neraka, itu bukan karena Allah dengan rela begitu membiarkan kamu masuk neraka, karena Ia telah memberikan jalan dan satu-satunya solusi bagi dunia. Tapi kamu masuk neraka oleh karena dosa-dosamu sendiri dan ulahmu dengan menolak penawar yang diberikan oleh Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi datanglah dan percayalah kepada Kristus jika kamu mau bersatu, berdamai di dalam keabadian dengan Allah yang sejati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Kalau Habib Ja'far nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Ya sudah, pergi sana. Ikuti saja Yesus yang kamu mau itu, yang kamu buat-buat menurut akal-akalmu sendiri, yang kamu ciptakan menurut filsafat kosongmu sendiri, yang kamu tafsir secara bebas dan liberal itu. Ya, Galatia 1 ayat 8, jangan lupa dibaca. Saya mungkin perlu mengajak semua orang Kristen, secara khusus generasi muda dalam kekristenan, untuk lebih berhati-hati dalam mendengarkan dan juga memberikan pengajaran mengenai iman kekristenan. Saya tahu generasi muda di seluruh dunia di masa kini merupakan generasi muda yang cenderung berpikiran liberal, sehingga pola pikir dan juga mindset yang liberal itu mulai memasuki ranah religi, dan secara khusus di dalam iman kekristenan itu pun telah terjadi. Dan salah satu contoh dan buahnya adalah kekristenan progresif. Kekristenan progresif ini merupakan kekristenan yang liberal. Ya, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa di luar Yesus Kristus ada keselamatan. Nah,
Kitab suci telah menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu akhir zaman, akan banyak tampil pengajar-pengajar sesat di mana ajaran-ajaran mereka adalah ajaran-ajaran manusia, filsafat kosong yang ditujukan hanya untuk menyenangkan telinga manusia, bukan untuk mewartakan kebenaran kerajaan Allah. Jadi berhati-hatilah kepada kekristenan progresif ini, karena ini merupakan buah dari pengajaran-pengajaran sesat yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan contoh yang paling mutlak itu adalah bahwa mereka menyediakan ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kekristenan progresif berpikir bahwa mereka merupakan kekristenan dengan wajah dan rupa yang sempurna. Dengan definisi palsu bahwa Tuhan adalah kasih, maka setiap orang yang mengasihi pastilah diselamatkan atau masuk surga. Tidak peduli mereka beriman atau tidaknya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mereka lupa, Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu pernah bersabda bahwa hukum yang terutama adalah kasihi Allahmu dan juga kasihi sesamamu manusia. Apa sebenarnya kasih kita kepada Allah? Kasih kita kepada Allah adalah mengikuti perintah-perintah Kristus yang merupakan gambaran Sang Bapa Allah kita yang esa menurut Kolose 1 ayat 15. Dan perintah Kristus dapat kita temukan dalam Matius 28 ayat 19. Bahwa masing-masing dari kita harus memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda meterai bahwa kita adalah milik Allah dan orang-orang yang ditentukan dan dipilih untuk diselamatkan melalui baptisan. Dan ayat kitab suci yang lain juga berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, melainkan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi baptisan itu merupakan tanda bahwa kita adalah orang percaya. Jikalau dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia otomatis mengasihi Allah. Dan tanda atau bukti mengasihi Allah itu adalah mengikuti perintahnya. Dan apa itu perintahnya? Memberi diri dibaptis. Lalu kekristenan progresif dengan begitu sombong berkata orang yang tidak dibaptis pun dapat masuk ke dalam kerajaan surga jikalau mereka memiliki kasih. Masalahnya, apakah mereka mengasihi Allah kalau mereka tidak mau dibaptiskan? Artinya, kekristenan progresif pun tidak mampu menjawab bahwa mereka hanya mendasarkan definisi kasih kepada kasih sesama saja, tetapi tidak mengasihi Allahnya. Sehingga kekristenan progresif ini bukannya malah meninggikan Kristus, malah menginjak-injak anak Allah yang tunggal itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan kasih Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Tapi kekristenan progresif malah meniadakan mengasihi Allah untuk tidak melakukan perintahnya yakni baptisan dan percaya di dalam persekutuan gerejawi, tapi hanya mengunggulkan kasih kepada sesama manusia. Apakah itu kasih dan bagaimana itu kasih? Tentu kekristenan progresif tidak dapat menjawab hal ini dengan baik. Maka buat kamu anak muda dan generasi milenial yang mulai berpikiran bahwa kekristenan progresif merupakan hal yang benar dengan sudut pandang dan pola pikir mereka, bertobatlah. Jangan kamu mengimani Yesus Kristus yang lain, yaitu Yesus yang palsu yang tidak mendatangkan keselamatan melainkan membinasakan hidupmu dan juga saudara sekitarmu yang kamu implikasi dan juga afeksi mengenai pikiran-pikiran yang liberal itu. Jadi kekristenan progresif itu adalah benalu dalam kekristenan. Tuhan memberkati. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.